Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk memenuhi kegiatan kita pada kesempatan ini, yang mana beliau ada kegiatan juga yang tidak kalah pentingnya di kecamatan, sehingga beliau menyampaikan untuk kita lanjut untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan memiliki motivasi untuk sama-sama tetap belajar terus mengembangkan wawasan kita, terus mencari informasi-informasi terbaru seperti apa yang akan disampaikan oleh Pak Ishak sebentar, seperti itu. Dan baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk kegiatan kita pada hari ini kita mulai sesi pertama, yakni pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu kita diskusi. Jadi sebentar di sesi kedua baru kita ada diskusi. Insya Allah durasi kegiatan kita ini kurang lebih 90 menit atau 1,5 jam. Untuk memaksimalkan kegiatan kita, langsung saja saya serahkan kegiatan ini untuk disampaikan penjelasan atau pemaparan materi oleh Pak Ishak SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih moderator Mas Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi yang cerah ini kita semua masih diberi berbagai banyak kenikmatan, dan itu kita patut syukuri. Lanjut, pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa materi terkait pemahaman dan penyebaran budaya positif dalam lingkungan sekolah kita. Materi ini saya ambil karena menarik dan sangat dibutuhkan, terutama Bapak Ibu wali kelas. Ada nanti materi yang insya Allah di tahun ajaran baru bisa kita terapkan, ya, terkait tentang keyakinan kelas dan restitusi, ya. Jadi nanti kita akan lebih lanjut mendalami hal-hal tersebut. Untuk lebih memanfaatkan waktu, saya menyampaikan beberapa materi karena ini materinya lumayan banyak, kan. Jadi yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan kebijakan universal, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah restitusi 5 posisi kontrol. Jadi di situ nanti kita melihat di mana posisi kita sebagai guru dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit motivasi, ya. Kalau saya bilang guru penggerak, jadi Bapak Ibu kasih jadi kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu berdiri sambil bilang bergerak, tergerak, menggerakkan. Guru penggerak, bergerak, ini kan huruf B, ya. Tergerak, menggerak. Boleh.
harus menyatu ya. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Oke, jadi ini kita kemas dalam situasi yang santai. Yang penting ilmunya dapat, itu intinya. Ya. Oke, jadi saya ulangi, guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke. Ini saya harap pada saat saya memberikan sedikit motivasi seperti itu, Bapak Ibu untuk berdiri, ya. Sambil untuk merehat, kita punya posisi dulu. Oke, bisa dimulai? Nah. Guru penggerak, Bergerak, tergerak, menggerakkan. terima kasih Bapak. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini adalah pendidikan dalam rangka pendidikan CGP Angkatan 10 aksi nyata modul 174, yaitu budaya positif. Dalam hal ini bagaimana saya bisa memaparkan pemahaman saya terkait materi ini kepada Bapak Ibu, kemudian bagaimana aksi nyatanya, demonstrasi konseptualnya nanti ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan terhadap murid kita di kelas. Saya kira itu intinya apa yang ingin saya paparkan. Yang pertama dulu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan kurikulum itu dia bersumber atau dasar pijakannya itu adalah dari filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau mengatakan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Jadi kita sebagai guru pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Saya kira kalimat ini sangat dalam kalau kita pahami. Ya, di sini dia asumsikan bahwa guru itu diibaratkan seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya itu tumbuh subur. Guru memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Saya kira ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana kita menghadapi menghadapi murid kita di kelas. Ya, jadi paradigma belajar sekarang itu sedikit ada perubahan, ya. Sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyannya. Yang pertama itu adalah Ingar Sosum Tolodo, ya. Kemudian Ingar Sosum Tolodo itu dari kata tolodo, ya, teladan. Jadi kita diharapkan bisa menjadi teladan bagi murid kita apapun itu. Kemudian yang kedua adalah Ingmadia Mangkarso. Jadi ketika kita berada bersama, posisinya sama dengan murid, kita bisa menjadi partnership atau rekan untuk bisa saling membangun, ya, saling mengisi. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga adalah tuturi handayani. Tuturi handayani ini maksudnya adalah ketika kita bisa memberi dorongan kepada murid-murid kita untuk bisa lebih baik lagi. Jadi 3 posisi ini yang menjadi dasar filosofi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Di depan memberi teladan, di tengah-tengah saling memberi semangat, kekuatan, kemudian di belakang memberi dorongan atau kekuatan motivasi. Saya kira itu tentang perubahan paradigma belajar kita. Nah, kita berharap jadi di sini kita tidak memaksa peserta didik kita untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Itu intinya. Yang diharapkan di sini adalah kita yang menuntun sejauh mana kemampuan peserta didik kita. Itulah, karena secara kodrat seperti itu. Jadi tidak bisa dipaksakan
murid kita mau jadi ini, mau jadi seperti apa, tidak bisa. Kita hanya mampu menuntun murid kita itu sesuai dengan kodratnya. Jadi terlalu dalam memang filosofinya ini Bapak Ki Hajar Dewantara, luar biasa. Dan memang kalau kita pikir-pikir masuk di akal. Ya, selama ini yang kita lakukan kan kita memformat murid kita, kita yang harus diikuti. Sekarang itu posisinya terbalik. Kita yang harus mengikuti perkembangan murid kita dengan arah yang lebih baik tentunya. Di sini fungsinya kita adalah menuntun untuk menuju ke arah yang lebih baik. Saya kira seperti itu tentang perubahan paradigma belajar secara singkatnya. Next, sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik juga, ya. Jadi kita berusaha mencoba menciptakan lingkungan yang menyenangkan itu, sehingga dalam proses pembelajaran perasaan senang, bahagia itu bisa muncul di murid kita, sehingga pembelajaran bisa efisien, efektif. Dengan kata lain, kondisi lingkungan yang nyaman akan menimbulkan juga atau efek kepada murid kita itu karakternya akan lebih baik dibanding dengan kondisi lingkungan yang kurang bagus. Pasti ada juga pengaruhnya terhadap murid kita. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian hal yang diharapkan adalah bagaimana murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran dengan kondisi lingkungan belajarnya terasa aman dan nyaman. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan sebaliknya. Jadi di sini bagaimana lingkungan belajar murid itu kita ciptakan sehingga keadaan nyaman itu bisa memotivasi peserta didik kita untuk belajar nyaman. Saya kira lanjut. Yang kedua tentang disiplin positif. Kalau kita bicara tentang disiplin, pasti kita asumsinya ketaatan kita terhadap aturan atau tata tertib. Ya, kalau tidak melanggar itu berarti kita dikatakan disiplin. Ya, kalau melanggar dikatakan tidak disiplin. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol meluruskan beberapa konsep tentang teori kontrol dalam penerapannya disiplin positif. Ya, ini kita fokusnya ke pendidik, ya, karena kita ini fungsinya sebagai pendidik, jadi guru. Jadi yang pertama itu ilustrasi guru mengontrol murid. Selama ini kan yang kita asumsikan di kepala kita itu kita selalu mau menguasai murid kita. Ya, kita maunya sorong ke sana ke sini. Ya, padahal itu kurang tepat. Jadi kita hanya menuntut dan mengarahkan ke hal-hal yang baik, bukan kita yang mengontrol mereka untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan. Walaupun itu baik, tetapi tidak harus kita mengontrol secara masif seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita selalu memberikan penguatan kepada murid kita di kelas. Bilang jangko begini anak-anak, jangko begini. Terkadang kita merasa itu sia-sia, ya. Padahal ini penguatan positif. Ternyata tidak juga seperti itu. Ya. Nanti di ujungnya apa yang mendasari sehingga ilusi-ilusi ini menjadi suatu konsep yang kurang tepat sehingga perlu diluruskan. Yang ketiga adalah ilustrasi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini misalkan kalau kita mengkritik seseorang, kita berasumsi bahwa kritikan kita itu akan terasa akan membangun orang tersebut, tapi tidak juga seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
ini yang kita ini. Kita kan selalu menganggap kita adalah guru, murid adalah anak-anak. Jadi kita selalu menganggap seperti itu. Jadi karena mereka kita anggap anak-anak, jadi kita mau atur sedemikian rupa. Jadi karakter murid itu tidak muncul secara alami karena pengaruh-pengaruh dari tekanan dari luar. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu artinya ketika peserta didik kita berbuat suatu kesalahan itu ada tujuannya, ya. Walaupun itu kita tidak sukai, ada tujuannya. Dan itu kita tidak pernah tahu, ya, kenapa mereka melakukan hal tersebut, ya. Nah, ujungnya adalah bagaimana semua konsep-konsep ini perlu diluruskan. Karena di sini disiplin positif itu bagaimana kita menciptakan namanya motivasi intrinsik. Jadi kita tidak bisa menciptakan sebuah disiplin positif ketika motivasi intrinsik pada murid kita itu tidak ada. Yang mana itu yang motivasi intrinsik adalah motivasi yang munculnya dari dalam murid itu sendiri, ya. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau motivasinya itu muncul dari dalam, insya Allah semua hal-hal yang kita harapkan tentang kebaikan itu akan ikhlas dilakukan oleh murid kita. Jadi di sini penekanannya sebenarnya adalah bagaimana kita memperlakukan murid kita itu dengan hati, ya. Nah, jadi tidak ada tekanan tetapi dari hati ke hati, sentuhannya. Oke, next. Disiplin positif dan kebajikan universal. Miskonsepsi, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan, bahkan sampai pada tahapan hukuman. Disiplin dapat dipahami terkait bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu nilai-nilai yang kita hargai. Jadi intinya kalau disiplin itu kontrol, ya, dan penguasaan diri. Sehingga pada saat kita melakukan sesuatu tetap mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai bersama. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik, bukan dari luar, ya, tapi dari dalam. Itu yang kita harapkan, sangat harapkan dari murid kita. Bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dari murid kita sehingga nilai-nilai yang kita hargai itu sebagai suatu kewajiban universal bisa dilaksanakan secara sebaik-baiknya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ya, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita mengambil suatu tindakan, apa motivasinya? Di sini dikategorikan menjadi tiga kategori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kadang kita berbuat ya hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Posisi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga orang yang berbuat sesuatu karena mau dihargai, mau dikasih imbalan. Ya, tadi yang pertama karena tidak mau kena hukuman. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai.
Kita laba-laba mami di mana posisi kita? 1 kah, 2 kah, 3 kah? Insya Allah kita semua belajar untuk ketiga. Ya, karena disitulah keikhlasan itu yang sebenarnya. Ya, jadi janji Pak Basir berbuat sesuatu hanya karena takut karena aturan. Ya, jangan juga berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tapi lakukanlah itu karena ada nilai yang kita yakini dan nilai itu kita hargai sehingga kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita harapkan. Next, kebutuhan dasar. Mengapa murid banyak berperilaku menyimpang? Karena kita juga sebagai guru tidak memahami bagaimana kebutuhan dasar murid kita. Ya, yang kita selalu lakukan hanya menuntut. Yang harus kita lakukan adalah menuntut. Ya, jadi beda polanya. Seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal tersebut dikarenakan karena murid gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Saya kira ini secara umum ya. Global. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Dan ini yang kita terapkan dalam kelas. Penguasaan, kebutuhan akan kemampuan. Ya, jadi karena murid juga perlu diberi apresiasi. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kan kalau ada murid kita yang berbuat kesalahan dikucilkan. Seharusnya tidak seperti itu. Kita harus tetap menerima semua sebagai insan yang ingin berubah menuju kebaikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Jadi murid itu punya keinginan, punya pilihan untuk mereka lakukannya. Jadi bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan murid di dalam kelas? Ya, jadi misalkan dalam proses belajar ada yang gaya belajarnya kinestetik, ya, yang suka gerak-gerak. Ada yang audiovisual, yang suka nonton video. Ada yang audio teorian, ya. Saya kira itu semua yang kita harus penuhi dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, karena itu menjadi kebutuhan murid kita. Nah, murid kita kan karakternya bermacam-macam. Nah, di sini juga yang menjadi dasar munculnya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang. Ya, sekali-kali kasih senang ke murid kita. Ya, jangan dikasih susah terus. Ya. Saya kira seperti itu. Jadi memang butuh juga refreshing ya. Jadi perlu itu mungkin pembina OSIS untuk memprogramkan ini, apakah rekreasi atau apa. Saya kira perlu menjadi program OSIS itu. Ya. Bersama dengan gurunya. Ya. Oke. Next. Ini yang menarik ini Bapak Ibu. Saya waktu terima ini juga bagus juga materinya, ya, luar biasa. Posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kontrol. Masih normal Pak. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama. Jadi ini yang kita harapkan, bagaimana kita menerapkan apa yang kita terapkan selama ini dan apa yang kita melakukan ke depannya. Ya, setelah materi. Yang pertama, penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Jadi ini posisinya ya, yang fakta yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Semua sekolah seperti itu, karena adanya tata tertib. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini kan kalau penghukum biasanya itu kata-katanya
Kau memang ya begitu ya. Saya kira Pak Abadi bisa praktekkan ini. Ya, ya. Kau itu ya, itu artinya dia langsung menjustis murid bahwa salah. Jadi ini secara psikologis akan berdampak lebih dalam dan bisa memunculkan tekanan psikologis, bahkan menimbulkan dendam. Itu kalau tidak kita berhati-hati dalam menerapkannya ya, karena ini kalau hukum kan ranahnya memang tegas ya, hukum. Jadi kita usahakan kita tidak berada pada posisi itu menghadapi murid kita. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalkan ada murid kita yang bolos atau terlambat. Kita katakan nih bahwa kau itu Basir, kapan pokok mau rajin sekolah, ya tidak terlambat. Kalau begini, saya sebagai wali kelas pasti dimarahi sama kepala sekolah. Ya, jadi dia murid ini diajak, gara-gara saya ini wali kelas saya dimarahi kepala sekolah. Nah, mungkin seperti itu ilustrasinya, percakapannya. Yang ketiga teman, mungkin ada juga di antara kita yang antara kita dengan murid kita memposisikan diri kita sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, jadi menganggap murid itu sebagai teman untuk berkomunikasi, tetapi ada batasannya dalam hal ini mengontrol murid melalui kalimat-kalimat persuasi saja, ya. Janganlah begitu, ya. Saya kira seperti itu. Kalimat-kalimatnya seolah-olah kita berbicara dengan teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ini biasa ini kepala sekolah biasa lakukan ini, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Hanya bertanggung jawab, tetapi tidak langsung bersentuhan dengan pelaku, misalkan dengan murid. Ya, dia hanya mencatat saja. Dia pantau apanya, kemudian dicatat. Siap. Yang terakhir, manajer, posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang perlu kita terapkan. Jadi kalau ada murid tahu bersalah, kita panggil. Kemudian misalkan tidak melaksanakan kebersihan atau tugasnya, dipanggil dengan lembut. Karena hari apa tugasmu membersihkan? Hari ini Bu. Tadi sudah membersihkan atau belum? Kalau jujur kan pasti dia katakan belum Bu. Nah, kalau begitu kira-kira bagaimana caranya ini kelas supaya bisa bersih? Ya, artinya di sini kita hanya bersama murid itu sendiri yang menentukan solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi sanksinya itu dia yang ciptakan, dia yang tentukan sendiri. Coba kita lakukan ini. Sekiranya hal baru, ya, tidak perlu kita berpatokan dengan aturan-aturan di sekolah. Ya, coba-coba bikin. Mudah-mudahan ada perubahan, insya Allah. Ya. Kita menyentuh dengan hati kalau seperti ini. Dan inilah yang kita harapkan. Kita murid sebagai posisi dalam kondisi sebagai manajer. Ya, siap. Ya, jadi kita bersama dengan murid mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Next, keyakinan kelas. Terakhir, berikutnya, mengapa bukan peraturan kelas? Selanjutnya, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara maupun agama dan bahasa. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian
peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita terapkan di dalam kelas sebagai wali kelas. Jadi tata tertib kelas itu kita ganti dengan kata keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu adalah kesepakatan yang kita ciptakan bersama dengan murid, ya. Kemudian kesepakatan itu adalah sebuah nilai yang kita junjung, ya, yang kita junjung dan kita hormati dan laksanakan sehingga dia menjadi sebuah kewajiban universal. Karena itu menjadi sebuah kewajiban universal, maka bisa dikatakan itu adalah keyakinan kita. Jadi misalkan keyakinan kelas 8A menghargai orang lain. Jadi nanti itu peserta didik di dalam kelas 8A itu juga akan menghargai atau menjunjung tinggi keyakinan kelas yang disepakati. Karena keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, bukan kita yang ciptakan. Mereka sendiri yang berembuk sesama warga kelas, sesama murid di dalam kelas tersebut. Apa keyakinan kelasmu? Dari sekian banyak yang mereka sampaikan, kita pilih di situ yang mana yang bisa mewakili. Tidak usah terlalu banyak, ya. Ini lebih efektif rasanya ketimbang kita yang ciptakan sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang dapat diterima secara universal yang terlepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama, yaitu keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, keselamatan, kesehatan, dan banyak hal lain yang tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ini prosedurnya, ini yang penting. Bisa diterapkan nanti ini, Bu, di tahun ajaran baru. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau curhatnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama, mempersilakan warga sekolah, kalau ini keyakinan sekolah, kalau keyakinan kelas berarti warga kelas atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif ke yang positif. Jadi diusahakan tidak ada nuansa-nuansa kalimat negatif, ya. Contoh kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya: berjalanlah di kelas atau koridor, ya. Kira bisa dipaham. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ada warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Seperti yang saya ucapkan tadi, berapa keyakinan-keyakinan kita, ya. Jadi mereka yang keluarkan keyakinan itu, mereka yang susun, mereka yang buat, mereka yang sepakati, mereka yang laksanakan, ya. Artinya apa? Akan lebih efektif karena mereka sendiri yang menciptakan aturan buat dirinya. Yang jelas kita ada acuannya, ya. Kan kita di sini hanya memfasilitasi murid dalam pembentukan keyakinan kelas. Saya kira ini perlu diterapkan. Insya Allah tahun ajaran baru bisa dilakukan ini, Bapak Ibu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas: tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Ya, setelah
bahas kembali dari yang tadinya terlalu banyak, ya bisa mungkin di press agak berkurang lagi. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, berkisar 3-7 prinsip saja keyakinan. Bila terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingatnya, sehingga sulit juga untuk dilaksanakan karena faktor lupa. Ya, setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi ditempel di kertas besar, kemudian yang bertanda tangan di situ semua warga kelas, ya, tanda tangan semua, dan juga wali kelasnya. Dan itu dihargai, diyakini, ya, sebagai tuntutan kita dalam berperilaku di dalam kelas. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Sekira bisa dipahami. Kertas ukuran Manila ya. Oke. Kira paham. Contohnya, ini ada contohnya. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kalau ada yang tidak belajar, ya, kita bagaimana keyakinan kelas yang kita bisa mengganti? Semua warga kelas harus belajar. Jadi dikembalikan ke dia, ya. Jadi kita hanya mengingatkan saja. Sekira ini akan lebih efektif ketimbang peraturan atau tata tertib yang kita tempel selama ini. Coba kita, ya. Sekira yakin saya. Dan menarik ini, Bu, menarik kalau kita terapkan. Ya. Misalkan keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Lanjut, keyakinan kelas 7, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain, baik orang lain, ya. Saya kira mata juga sudah, ya, apa ini, sudah mulai berkurang juga. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, saya kira ini contoh-contoh keyakinan kelas, tidak usah terlalu banyak, ya. Singkat saja, paling banyak 3-7 poin. Dan itu kita tempel di kelas, dan itulah acuan kita dalam berinteraksi di dalam kelas. Ya. Demikian penjelasan mengenai keyakinan kelas sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Ya. Yang terakhir, restitusi. Di sini tentang segitiga restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu, ya, kan ada tingkatannya itu, hukuman, konsekuensi, sanksi, restitusi. Ya. Nah, yang kita harapkan itu bisa diterapkan adalah restitusi. Kalau hukuman itu dia membunuh karakter murid kita, ya. Sanksi juga seperti itu. Konsekuensi dia agak lebih rendah tingkatannya daripada sanksi tadi, karena konsekuensi itu merupakan sebuah kesepakatan yang sudah direncanakan, ya, itu konsekuensi. Jadi misalkan kalau kamu ini konsekuensinya ini, kalau restitusi, ya, tidak jelas apa yang mereka akan lakukan untuk bisa dikatakan menebus kesalahan yang dia lakukan. Ya, kalau restitusi. Jadi misalkan ada murid kita yang melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan, maka diterapkanlah pola restitusi ini, yaitu di mana murid sendiri yang
menemukan atau mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menebus kesalahannya. Ya, seperti apapun itu yang dia sampaikan, kalau itu yang dia sampaikan kita terima. Jangan bilang tidak sebanding. Ya, restitusi itu bukan semacam hukuman yang harus sebanding antara perbuatan dengan apa yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau murid ada yang berbuat salah kemudian dia menyampaikan mungkin Pak, nanti saya kalau pulang di rumah saya akan mengerjakan semua tugas saya di rumah. Ya, kita terima itu. Ya, dan nanti akan diberi sebuah keyakinan sejauh mana dia punya komitmen terhadap apa yang dia ucapkan tadi. Saya kira seperti itu kuncinya tentang restitusi. Ada tadi. Oh, kenapa kembali? Yang pertama, menstabilkan identitas dari segitiga restitusi. Ya, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, yang merasa bersalah, ya, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi jangan kita sudah tahu anak ini sudah salah, kita justice lagi tentang perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Jadi kita tidak harus seperti itu, tetapi kita harus mengembalikan karakternya yang tadi merasa bersalah, sekarang berubah atau muncul motivasinya untuk memperbaiki kesalahannya itu. Jadi di sini adalah menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaannya itu kan biasa kita bilang, kenapa sampai bisa kamu lakukan itu? Ya, kira-kira apa yang kamu lakukan, apa yang pikirkan sampai bisa sejauh itu berbuat? Jadi ini kita mencoba menstabilkan kondisi daripada pelaku atau murid kita. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita memperjelas. Ya, betul itu. Tadi ada informasi saya dengar seperti ini. Betul itu yang kamu lakukan begitu. Ya, saya kira ini untuk validasi tindakan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi pada intinya ibu, bapak ibu, semua manusia termasuk murid kita dan kita juga pasti selalu ingin berbuat baik. Itu intinya. Ya. Cuman karena ada motivasi dari luar, yang dari dalam sebenarnya itu pasti niatnya kita baik. Cuman karena ada motivasi atau pengaruh lingkungan sehingga terjadilah sebuah kekeliruan atau kesalahan. Dan begitulah apa yang dilakukan oleh murid kita dalam interaksinya di sekolah maupun di kelas. Ya. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Bagaimana kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati? Begini Pak, begini Bu. Terus bagaimana sekarang? Ya Bu, saya akan mengikuti apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Jadi kita mengajak, jadi menuntun murid untuk kembali mengingat keyakinan kelas yang mereka sepakati. Ya, karena ini keyakinan kelas kembali ke dirinya masing-masing. Dan itu yang kita harapkan. Dengan pola-pola seperti ini, maka motivasi intrinsik peserta didik kita itu bisa muncul dengan baik. Ya. Menanyakan keyakinan. Sorry. Sedikit ya. Sabar Bu, sabar.
saya kira ini segitiga restitusinya. Ini bagi hal-hal yang kita bisa lakukan ketika kita mendapati permasalahan terkait murid kita di kelas. Bisa diterapkan Bapak Ibu, ya. Saya yakin bisa, ya. Cuman karena kita sudah sudah nyaman dengan kondisi yang ada, jadi itu yang membuat kita tidak mau berbuat, ya. Jadi saya ajak untuk bergerak sedikit, ya. Dengan satu orang saja yang melakukan itu luar biasa, ya. Kalau ada satu orang yang konsisten melakukan itu dan ada dalam lingkungan sekolah, kita berharap yang melihat akan tergerak hatinya, dia tahu, ya. Kalau ada kata-kata begitu, dia tahu ada niatnya itu, walaupun belum bisa diaktualisasikan. Kalau dia tahu tadi menjadi oke, saya bergabung, berarti dia sudah tergerak. Kalau yang sudah tergerak, sudah bergerak sama-sama kita, maka mari kita bergabung untuk melangkah bersama-sama menggerakkan. Ya, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, ya. Insya Allah kedepannya kita akan selalu bersama-sama untuk membangun sekolah kita ini menjadi lebih baik. Oke, saya sedikit memberikan kembali motivasi. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Luar biasa. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Ishak. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ishak. Baik, luar biasa apa yang sudah disampaikan kepada kita semua. Saya kira ini menjadi bahan bakar motivasi kita lagi ke depannya, apalagi melihat kita sudah berada di ujung tahun pelajaran 2023-2024. Insya Allah kita melangkah ke tahun pelajaran baru 2024-2025. Nah, ini saya kira banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita tangkap dari apa penyampaian tadi. Baik, sedikit konklusi atau kesimpulan sebelum saya masuk ke sesi kedua, ya, untuk diskusi, ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan-pernyataan terkait apa yang disampaikan Pak Ishak, apakah dalam bentuk pertanyaan ataukah tanggapan-tanggapan, ataukah ada tambahan yang lebih dipahami, ada informasi baru dari Bapak Ibu yang bisa kita sharing di sini. Nah, ini bisa kita saling berbagi. Baik, dari keseluruhan tadi yang bisa kita sama-sama tangkap, yaitu bagaimana cara kita melihat peserta didik ini dari sudut yang lain. Jadi mungkin selama ini saya juga pribadi sebagai guru melihat peserta didik bahwa peserta didik ini kosong, siswa ini tidak tahu apa-apa. Makanya kita guru yang harus mengarahkan, memberikan pengetahuan, memerintah atau dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita terjebak dalam hal-hal yang negatif, yang akhirnya justru menutup atau membuat peserta didik ini menjauh dari ilmu pengetahuan.
misalkan kita bersuara keras, berkata-kata kasar kepada siswa, tentu saja dari hasil atau dari apa yang disampaikan tadi, tentu hal-hal tersebut sudah tidak efektif di kondisi pada saat kita alami sekarang. Jadi tadi penyampaian dari Pak Ishak, dari materi yang disampaikan, bagaimana kita bisa berjalan bersama peserta didik, bagaimana hal-hal yang positif ini bisa kita kembangkan, bukan hanya menyuruh, memerintah apa semua. Seperti tadi keyakinan kelas, contohnya keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, bukan guru yang otoriter. Nah, sekiranya kita pahami tadi semua apa yang disampaikan Pak Ishak, siswa yang membuat aturannya, siswa yang menjalankan. Jadi kita hanya memandu saja. Jadi kita seperti guide di orang kalau pergi wisata. Nah, kita mengontrol saja, mengguide yang mana yang lebih tepat, yang mana bisa dilaksanakan. Itu mungkin sedikit yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Ishak. Sebelum kita ini ada mungkin hal-hal yang lain lagi disampaikan Pak Ishak. Tentu kita masuk ke sesi kedua seperti yang kita rencanakan di awal. Sesi kedua yaitu diskusi. Jadi kami mempersilakan kepada Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan pertanyaannya. Dari pertanyaan langsung mungkin ditanggapi. Ada pertanyaan langsung ditanggapi. Jadi mungkin nanti bisa kita berkembang di situ. Dari satu pertanyaan ada mungkin ibu atau bapak guru yang mau mengembangkan lagi pertanyaan tersebut atau pernyataan-pernyataan yang ada yang keluar, bisa kita diskusi. Itu mungkin saya persilakan untuk pertama kepada Ibu Nurbi untuk menyampaikan apa yang mau ditanyakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang ingin saya tanyakan dari Bapak narasumber, tadi kan kita sudah membahas tentang kesepakatan kelas atau kenyamanan kelas. Terkadang keyakinan kelas, terkadang kita sudah buat semaksimal mungkin sampai ada konsekuensi dari kenyamanan yang dilanggar. Tapi setiap penerapannya tetap saja ada siswa-siswa yang belum mampu menerapkan kenyamanan kelas. Jadi pertanyaan saya yaitu, trik-trik apa yang bisa kita lakukan agar kenyamanan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat dapat terlaksana dengan maksimal tanpa ada peserta didik yang melanggar kesepakatan tersebut. Terima kasih. Oke. Mungkin langsung Pak Isdi langsung ditanggapi. Jadi supaya tidak melebar misalnya kemari diskusinya. Jadi kita langsung dulu satu pertanyaan, kemudian dilanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Isdi. Saya terima kasih atas pertanyaannya tentang keyakinan kelas. Tadi saya katakan mengapa bukan peraturan kelas, ya? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena beda tingkatannya itu. Kalau peraturan kelas itu kan seolah-olah hanya sebuah sekumpulan aturan yang tertulis, ya, yang tersirat. Nah, mungkin itu yang kita lakukan selama ini. Nah, bedanya keyakinan kelas, makanya tadi itu keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, ya. Supaya apa maknanya? Supaya bisa diingat. Kita bandingkan peraturan tata tertib sekolah kita yang begitu banyaknya, tambah lagi sanksi-sanksinya. Tapi apakah semua yang kita lakukan selama ini itu efisien? Ya, saya kira bisa kita nilai bagaimana efisiensinya. Nah, tadi bagaimana trik-triknya jika ada peserta didik kita atau murid kita yang masih melanggar. Oke? Kalau betul ini adalah keyakinan keras Bapak Ibu, insya Allah dengan sepenuh hati murid kita akan laksanakan.
Kenapa? Karena keyakinan keras itu sumbernya dari diri pribadi murid itu sendiri. Yang muncul yang diharapkan adalah motivasi intrinsiknya. Ya, kalau tata tertib kan dari luar, tapi kalau keyakinan keras dari dalam murid itu sendiri. Ya, jadi dia menyampaikan sebuah keyakinan dari dirinya, kemudian dia tuangkan dan dijadikan sebagai keyakinan keras. Maka insya Allah saya yakin murid-murid kita akan menaati dan pasti tetap bisa melaksanakan apa yang menjadi keyakinan keras mereka. Akan tetapi kalau betul nanti di lapangan masih ada murid kita atau peserta didik kita yang masih tetap melanggar keyakinan keras tersebut, kan ada tadi fase yang saya berikan Bapak Ibu dalam menangani permasalahan murid terkait dengan kekeliruan, atau saya selalu menghindari kata salah ya. Jadi kita itu diajak untuk menghilangkan kalimat-kalimat negatif di depan murid kita. Jadi kesalahan itu kita bisa bahasakan kekeliruan, sehingga kesannya itu tidak sama peserta didik kita. Jadi kekeliruan yang dilakukan oleh murid kita itu bisa kita antisipasi dengan model penanganan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu adalah posisi kita adalah sebagai manajer, jangan sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, jangan, sebagai teman jangan, sebagai pemantau jangan, tetapi usahakan posisi kita Bapak Ibu. Jika masih ada murid kita yang melakukan kekeliruan terhadap keyakinan keras yang dia buat, kita posisinya di manajer bersama dengan murid, mengidentifikasi kekeliruannya, bersama dengan murid mencari solusinya. Murid yang menyampaikan apa yang bisa dia lakukan atas kekeliruan yang dilakukan, sehingga diharapkan motivasinya kembali itu muncul. Jangan ditambah lagi dengan beban, sehingga motivasi intrinsiknya itu tambah kita hilangkan. Mau ada bisa dikit tambah dikasih bonus lagi. Ya, jadi kita seharusnya selalu membangkitkan motivasi intrinsiknya peserta didik. Saya kira itu Bapak Ibu Nurmi atas pertanyaan yang diberikan. Kalau masih ada tanggapan silakan ya. Kita berdiskusi, kita sama-sama belajar mencari solusi untuk murid kita. Ya. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi. Yang kemudian saya ingin tanggapi adalah setelah kita hanya mengatakan adalah caranya menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa dan peserta didik. Di sini saya tanya lagi, bagaimana hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik? Panjang kali lebar sama dengan luas ini. Ternyata panjang kali lebar kali tinggi. Masih banyak waktu. Sama dengan dulu. Siap-siap Ibu Wil. Oke. Bagaimana memunculkan motivasi intrinsik itu? Ya, motivasi intrinsik itu adalah keinginan yang kuat yang muncul dari dalam diri kita. Ya, bagaimana memunculkan keinginan itu? Yang paling berpengaruh adalah lingkungan. Makanya dalam lingkungan tadi itu kita lahirkan budaya positif. Yang mana itu budaya positif? Kebajikan atau nilai-nilai yang kita yakini, yang kita sanjung, kita jalani, kita taati, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Maka karena sudah menjadi rutin, maka dia menjadi budaya positif. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Dimanapun kita, yakin kita pasti akan sama dengan saya punya persepsi bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Ya, yakin Pak. Kalau kita berada di lingkungan yang orang ketika kita saling bercanda langsung bunyi,
asa, langsung ada di antara teman kita mengatakan, ayo sholat, pasti kita akan berbuat yang sama dengan apa yang disarankan. Karena itu adalah sebuah nilai yang kita yakini bahwa kalau sholat itu ya hal yang bagus. Ya. Tapi kalau kita di lingkungan yang kurang, yang mengabaikan hal tersebut, kita juga akan terbawa. Jadi yang harus yang kita lakukan supaya motivasi intrinsik itu bisa muncul, ya yang pertama itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang memiliki budaya positif. Nah itu yang kita perlu terapkan di lingkungan sekolah kita, ya. Jadi intinya sebenarnya ini adalah lingkungan keluarga yang paling bagus kalau kita mau terapkannya. Untuk bisa kebiasaan-kebiasaan di rumah itu pasti akan terbawa ke sekolah. Saya kira seperti itu, Ibu. Terima kasih. Kalau masalah tanggapan kita lanjut ya Pak. Terima kasih sekali lagi Bu ya. Ya siap. Terima kasih pemaparannya tadi bagus, sangat termotivasi saya untuk memotivasi siswa untuk membangun budaya positif dalam lingkungan, untuk membangun motivasi intrinsik. Tapi yang kalau saya pahami Pak dari pemaparan tadi bahwa intrinsik itu kan motivasi yang bersumber dari dalam diri. Terus Bapak kita tadi arahkan untuk membentuk budaya lingkungan. Yang saya tak pahami itu intrinsik itu dalam diri, ekstrinsik itu yang dari luar, contohnya lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita bangun budaya di luar atau di lingkungan, berarti itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang diajarkan dari intrinsik dan dalam diri. Kalau kita membangun budaya motivasi diri, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, berarti lingkungan adalah ekstrinsik. Berarti itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi menurut saya selain dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah, budaya ekstrinsik itu mungkin bagusnya jika barangkali peserta ini diberikan gambaran, misalnya oh beginilah yang tujuan nanti kita mau angkat di sekolah. Misalnya kita pahami pembelajaran IPS, misalnya mengenal tentang kondisi fisik lingkungan. Kita memberikan mungkin pemahaman bahwa kalau kita tahu kondisi fisik lingkungan, bahwa kita akan bisa tahu kalau tanahnya subur bisa ditanami apa, misalnya gitu Pak. Mungkin dari saya. Terima kasih. Iya. Oke, jadi sengaja saya berdiri supaya bebas kesana kemari mengantarkan mic. Ya, jadi ke Bapak Ibu yang mau bertanya nanti atau mengomentari, memberikan tanggapan, supaya bisa mobile kesana kemari. Izin Pak Moderator ya, saya berdiri karena kebetulan saya memang suka berdiri. Oke, terakhir ya, jadi mungkin ini tanggapan terakhir dari Pak Ishak. Jadi mengingat juga banyak sekali tanggapan saya lihat ini mau ditanyakan terkait dengan materi-materi yang lain. Saya kira bisa diberikan kesimpulan dari apa yang ditanggapi oleh Bu Nurmi. Silakan Pak Is. Saya kira dalam hal ini saya sebagai pemateri menyampaikan apa yang saya mampu, dan kalau itu mungkin menjadi masukan ya alhamdulillah ya, luar biasa. Saya sedikit tadi ada tentang tanggapan dari Bu Nurmi bahwa lingkungan itu adalah bagian daripada motivasi intrinsik ya, bukan intrinsik, bukan dari dalam. Saya kira kondisi-kondisi seperti itulah yang kita harapkan untuk selalu diciptakan di lingkungan sekolah kita. Terkait dengan budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita ini, saya kira antara lingkungan dengan motivasi intrinsik itu sangat erat kaitannya, karena dalam sekolah atau lingkungan kelas itu selalu ada interaksi, dan disitulah awal mulanya terjadi interaksi yang memunculkan atau menghidupkan
motivasi intrinsik itu dari murid kita ataupun dari kita sebagai guru. Terima kasih atas masukannya Bu Nurmi, luar biasa, menjadi pencerahan buat saya. Oke. Iya, luar biasa. Oke, kita beri applause dulu untuk pemateri kita dan pertanyaan juga dari Bu Nurmi, luar biasa. Oke, kedua Ibu Welta, silakan. Saya dapat dulu. Kita terlambat. Silakan Bu Wel. Ladies first. Berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat Bapak Ibu guru. Oke, untuk tadi Pak Ishak tadi ada saya dengar yang kita bilang bahwa kita selaku manusia termasuk guru, termasuk siswa dan guru bahkan sebenarnya ingin melakukan yang baik, Jadi muncul pertanyaan saya. Akan melakukan yang baik atau semuanya baik, orangnya baik, tapi muncul pertanyaan saya, ketidakbaikan ini kenapa yang muncul banyak, dari mana datangnya itu? Itu pertanyaan saya dan terima kasih. Iya, jadi itu tadi pertanyaan yang cukup singkat, padat dan luar biasa, mendalam mungkin untuk bisa dijelaskan. Jadi sekira bisa menjadi perhatian kita semua. Luar biasa pertanyaan dari Bu Welta. Kita simak dengan baik. Silakan Pak Is. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Ya, padat dan jelas. Jadi selain kita masih normal Bapak Ibu, ya masih sehat otak tak, yakin Ki, niat baik itu pasti ada. Tapi pada kenyataannya kenapa niat baik itu terkalahkan? Ya, berarti disitulah yang dinamakan keyakinan Anda belum sepenuhnya untuk melakukan niat baik itu. Ya. Bagaimana? Bisa dipahami. Ya. Ini yang diperjelas lagi. Artinya ada Terima kualitas. kasih Pak. Ya, Terima kasih. Baik, kalau begitu ini mengenai dunia pendidikan. Ya. Dengan banyaknya di sini tingkah laku para murid kita atau siswa kita dalam hal negatif. Nah, kalau begitu pertanyaannya, ini sebenarnya sarangnya atau induknya yang mana ini supaya niat yang tidak baik itu tidak muncul kembali? Yang mana sasarannya ini sebenarnya yang harus dilakukan? Itu terima kasih. Oke, langsung saja. Jadi ini kan ranahnya kita sebagai guru, bagaimana menghadapi murid dengan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Ya, yang di sini mungkin fokusnya terhadap pelanggaran tata tertib atau kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, dari mana sebenarnya? Bagaimana caranya kita mau meredam hal-hal itu? Ya. Saya kira seperti itu maksudnya. Jadi di sini saya kembali menyampaikan terkait materi yang saya sampaikan bahwa murid kita ya berbuat sesuatu itu pasti ada alasan, ada tujuan. Ya. Di sini tadi terkait tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu memiliki banyak kebutuhan dasar. Begitu juga ketika murid melakukan suatu kekeliruan, ya pasti ada tujuannya, ada maksudnya, ya ada alasannya, ya. Dan alasan itulah yang menjadi bagian dari kebutuhannya. Misalkan dia berbuat sesuatu karena hak keinginannya untuk dihargai itu tidak terpenuhi, sehingga melakukan hal-hal yang keliru tersebut. Misalkan dia membuat suatu kebaikan, tetapi kita tidak mengapresiasi kebaikan yang dilakukan tersebut. Di situ biasa kadang orang kecewa, ya, kadang orang kecewa sehingga memunculkan perbuatan atau kekeliruan yang dilakukan. Bagaimana kita sebenarnya menuntun atau membawa anak didik kita ini ke jalan lebih baik dengan melihat apa yang menjadi kebutuhannya. Saya kira seperti itu, ya.
Karena terkait tentang kekeliruan atau kesalahan itu kan pada intinya adalah mereka melakukan suatu kekeliruan karena ada gap antara keinginannya dengan harapan yang kenyataan yang terjadi itu tidak sesuai, sehingga dia berontak dari kondisi itu, dan pemberontakan itu tidak melihat apakah ini melanggar aturan atau tidak, dia tidak peduli. Nah, saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Teringat ini Pak sedikit agak panjang. Ya, sebentar salam untuk Pak Abadi ya. Jadi seperti ini kemarin P5 kegiatan kita P5. Ini betul yang dibilang Pak Ishak ya. Seperti ini yang P5 anak-anak kita suruh bawa alat. Tetapi kendalanya ini anak-anak, sehingga itu tadi yang Pak Ishak bilang ada pemberontakan jiwanya karena ada sesuatu. Dari sini saya lihat seperti misalnya bawa alat. Ini dari keluarganya karena orang tuanya tidak mengizinkan, misalnya bawa kompor, ya kan. Jadi sebenarnya dunia di sekolah ini yang diarahkan ini bukan hanya guru dan anak dan siswa saja, seharusnya orang tua juga kalau begitu. Itu kalau menurut saya. Jadi bagaimanakah solusinya ini dalam hal kegiatan P5 ini supaya terlaksana dengan baik? Mungkin ada baiknya ke depannya itu orang tua siswa itu diundang supaya mereka paham bagaimana kegiatan anak-anaknya di sekolah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, kita beri aplaus dulu untuk pemateri dan Ibu Elta yang memberikan pertanyaan yang luar biasa. Dan tadi juga Ibu Elta memberikan refleksi kepada kita sedikit terkait dengan P5 yang baru saja kita laksanakan. Saya kira insya Allah nanti akan ada evaluasi dari Pak Ketua dan Ibu Sekretaris terkait dengan itu. Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Abadi, dipersilakan. Jadi sebelum saya memberikan pertanyaan ini, tapi saya mau bertanya kepada pemateri yang di atas ini, Pak Ishak SPDMPD. Kalau bertanya ke bulan ketiga apakah nasi otaknya 2,3? Ada masalah. Baik, Pak Ishak, ini ada bercanda Pak. Kalau seorang guru itu harus juga di dalam kita bercanda supaya kita tidak terlalu cepat buang pertanyaan. Jadi materi Pak Ishak tadi ada yang disinggung itu tentang guru sebagai partner atau teman dalam proses pembelajaran. Sekarang Pak, kita sebagai guru, sebagai orang tua yang ada di sekolah ini selalu dalam proses pembelajaran itu maunya kita itu tertib semua, yang kita saling menghargai antara guru dan peserta didik. Tetapi kenyataannya Pak yang dialami karena saya sebagai wakasih urusan kesiswaan Pak, saya juga selalu bertemu dengan atau selalu bertemu dengan anak peserta didik dan bahkan juga teman-teman dari guru. Dan terkadang guru juga biasanya yang perempuannya ini Pak, yang selalu itu terkadang biasa kayak yang putrinya atau guru yang perempuan itu terkadang mengalami suatu kayak dikasih menangis siswanya. Begitu Pak yang kenyataannya dia Pak. Ya, gurunya yang menangis ini. Terkadang begitu. Karena dia tidak bisa peserta didik ini dia tidak bisa memisahkan antara ini yang kita masukkan ini sebagai teman ini. Ya, menempatkan dirinya ini sebagai peserta didik dan guru ini sebagai gurunya. Ini terkadang yang kita biasa dapatkan di lapangan ini Pak. Nah ini. Dan itu mungkin Pak, semua sekolah juga mengalami seperti begitu. Dan bahkan biasa kalau kita ada KNJP Pak, teman-teman bercerita tentang masalah peserta didik. Dan yang saya di ranah itu kan selalu saya bersentuhan dengan peserta didik. Inilah yang saya mau pertanyakan Pak, kiat-kiat apa sehingga antara guru dan peserta didik ini Pak ada saling menghargai, sehingga proses pembelajaran itu Pak bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan secara bersama. Itu Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami posisinya masing-masing deh. Ya. Terima kasih Pak Abadi atas
sedikit permasalahan yang dihadapi. Bagaimana kita sebagai guru dan murid kita itu ada sikap untuk saling menghormati dan saling menghargai. Harus diakui memang pergeseran nilai peserta didik kita itu sangat luar biasa. Masih Pak? Ya, bisa bergabung. Ya. Jadi setelah pasca COVID, bagaimana karakter murid kita itu sangat dan cukup liar, ya. Dan itu berdampak sampai sekarang ini. Nah, di sisi lain juga kita tidak menyadari bahwa ternyata ada hal yang sudah berubah. Begitu juga perubahan itu terjadi pada murid kita, peserta didik kita. Ya, kita selalu menginginkan murid kita untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan. Bilang kau begini kok, kau seperti ini, kau harus seperti ini. Nah, itu yang harusnya sekarang kita perlahan-lahan kita mulai geser. Ya, jadi posisinya kita sekarang adalah bukan lagi menuntut, tetapi menuntut, mengantarkan murid kita untuk bisa menjadi baik dan hidup bahagia. Ya, saya kira itu filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara kita. Jadi untuk materi yang saya sampaikan tadi itu adalah ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan di sekolah terkait dengan kekeliruan mengenai disiplin positif atau budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Di situ saya jelaskan yang pertama itu posisi kita adalah penghukum. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat memantau. Yang kelima manajer. Nah, kita selama ini ketika menghadapi murid yang melanggar peraturan, kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ya, mau tidak mau kita harus akui, dan saya juga mengakui itu. Ya, kau memang salah memang kok. Nah, itu kan kalimat menghati. Nah, itu sebagai posisi penghukum. Yang kedua tadi adalah membuat merasa bersalah. Ya, sudah itu nak terlambat, jangan kau terlambat. Saya yang nomornya kepala sekolah. Ya, kasihan saya ini. Apa tidak kasihan kok? Dia wali kelas semua dimarahi terus sama wali kelasnya. Nah. Jadi kita buat siswa kita itu menjadi merasa bersalah karena perbuatannya. Yang ketiga sebagai teman, ya, mengajak murid itu ketika berbuat salah dan mendampinginya, tapi dalam posisi sebagai teman. Nah, bisa kamu itu rumah itu ya, jangan begitu lagi. Kasihan tuh kalau begitu. Ya, itu kalimat-kalimat yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, yang keempat tadi itu adalah pemantau, ya, hanya catat-catat saja. Kalau ada kesalahan nanti belakangan baru ada eksekusi. Dan yang kelima adalah manajer. Kalau mau saling menghormati Pak Abadi seperti pertanyaan tak, terapkan itu posisi yang kelima sebagai manajer. Yakin tak? Insya Allah dihargai. Ya, jadi ketika ada siswa kita bisa dicoba-coba ini Pak Abadi nanti semester tahun ajaran baru. Iya, saya yakin. Jadi kalau selama ini pola kita sebagai penghukum, bolehlah kita coba ini. Ya, dicoba-coba, tidak ada masalah. Mudah-mudahan berhasil. Ya, kita memposisikan diri kita sebagai manajer, di mana kita bersama murid mencari solusi terhadap kekeliruan yang dilakukan. Jadi murid sendiri yang menentukan apa hal yang dilakukan untuk menembus kekeliruan yang dilakukan. Mau tidak seimbang antara perbuatannya dengan yang mau lakukan, kita terima itu sebagai suatu niat baik. Sebagai suatu niat baik dari murid kita untuk mau berubah. Jadi janji, kan
Kan selama ini tata tertib kita melanggar satu kali sekian, melanggar 3 kali keluar. Itu kan selalu memposisikan antara aturan dengan akibatnya itu selalu setara. Ya, padahal kita ini ranahnya bukan ranah pengadilan, Pak. Kita ini ranahnya pendidikan. Ya, mendidik. Ya, bukan menghukum. Ya. Jadi ya. Jadi solusinya itu Pak Madi. Pasti hargai ini. Ya, seperti ini. Ini ada video saya. Alhamdulillah. Produsennya Pak Firmansyah. Ya, editor. Ini ada kasus yang saya angkat, penerapan segitiga restitusi. Ya, mana murid sendiri yang menentukan kesalahannya. Cuman ini salahnya saya, posisi HP saya begini. Ternyata dia bilang editor harus dikasih begini saja. Jadi itu pengalaman lagi. Terima kasih Pak Firman atas luar biasa ilmunya yang diberikan kepada saya. Bagi teman-teman yang ingin mengambil video pembelajaran, ya, jadi kasih berdiri. Ya. Kasih bareng baru ambil. Kalau berdiri baru ambil setengah mati. Begini jadinya. Ya. Ini Mas, berdiri baru diambil, begitu jadinya. Harus baring baru diambil. Ya. Ya. Ya, mungkin ada tanggapan dari Pak Madi. Ya, oke. Nanti kamu taruh video. Tapi Bapak Ibu peserta pendidikan CDP angkatan 10 ini artinya nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi terima kasih banyak Pak Ishak atas penjelasannya. Insya Allah Pak, apa yang kita sampaikan tadi kita akan coba-coba untuk melaksanakan, terutama untuk pribadi saya. Karena saya Pak, itu artinya setiap harinya selalu bersentuhan dengan peserta didik. Mau tidak mau Pak, otomatis Pak, di dalamnya itu pasti kalau kita memperlakukan ceritanya peserta didik sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku atau hukuman, nah inilah yang selalu Pak. Dengan penjelasan Pak Ishak tadi ini ada 4 kiat tadi Pak Dik, yang terakhir tadi itu sebagai manajer. Mudah-mudahan Pak, saya bisa melakukan sebagai manajer ini, bisa nanti kita bersama-sama semua melaksanakan sebagai manajer, sehingga apa yang kita harapkan secara bersama di SMP Negeri 3 Burau ini bisa terwujud. Demikian Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Terima kasih banyak. Salam guru penggerak. Oke, ya, jadi terakhir ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang terakhir lagi, karena waktu kurang lebih 10 menit lagi kita tutup kegiatan kita ini. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya terlambat masuk, mohon maaf karena ada tugas dari Bu Nuki, jadi lebih penting diselesaikan. Dari beberapa menit saya dulu tadi ada kata-kata yang sempat saya tangkap berkaitan dengan proses penegakan kedisiplinan di sekolah ini terkait dengan tertib tadi. Kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi, dalam pikiran saya ini berarti tata tertib sekolah itu harus diubah, kan? Karena poin-poin yang ada dalam tata tertib itu sudah bertolak belakang dengan apa yang disampaikan tadi. Walaupun saya baru mendengar ujung-ujungnya ini, kan? Artinya apa namanya, tata tertib yang ada sekarang ini apa namanya, posisinya memang ya menghukum sesuai dengan apa yang ada di poin-poin tata tertib.
Jadi ini yang saya mau sampaikan, barangkali memang perlu ya ada perubahan yang signifikan di dalam apa namanya kurikulum sekolah KWSP. Ini harus memang dibedah ulang, termasuk visi dan misinya kita. Karena ini akan membawa kita semua ke sana. Kalau kita mau mengikuti alur baru kurikulum merdeka sekarang, ya banyak memang isinya KWSP yang harus diubah, termasuk ketentuan-ketentuan tentang kenaikan kelas, kelulusan, termasuk tata tertib tadi dan isinya kurikulum itu sendiri. Itu dia yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi dari Pak Firman, saya kira sudah jelas apa yang disampaikan terkait dengan tata tertib. Apakah ini kita tindak lanjuti, apakah mau dirubah ataukah direvisi, ataukah 100% mau dirubah atau 50% bagaimana? Nah, ini. Jadi mungkin silakan Pak Is langsung ditanggapi. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan karena beliau tidak sempat hadir. Jadi dia Pak Firman tadi melewatkan materi tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, di situ katanya keyakinan kelas di mana peserta didik atau murid kita yang merumuskan sendiri. Mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi keyakinan kelas mereka atau keyakinan sekolah mereka, dengan harapan ya dengan mereka sendiri yang menyampaikan, harapannya mereka akan mengikuti atau menaati apa yang mereka sampaikan tersebut untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kalau dikatakan tadi Pak Firman harus dirubah, maka dengan berat hati saya katakan memang harus dirubah. Tidak kita lagi mengatakan tata tertib, tetapi dirubah lagi menjadi keyakinan. Ya, keyakinan sekolah. Tapi awalnya juga harus hulunya itu tadi disampaikan visi-visi sekolah juga harus dirubah loh. Ya, harus, karena di situ dasar pijakan kita untuk mengembangkan sekolah kita, mau bagaimana sekolah kita ke depan kan ada di visi dan misinya. Saya kira seperti itu. Kalau kita di sini mengadopsi full sebagai sekolah penggerak, ya boleh. Tapi kita kan bukan kategori sekolah penggerak ya. Ya, itu harus dirubah betul, itu visi-misinya. Tapi kita kan hanya kurikulumnya saja. Itu pun kurikulum bukan hanya di fase yang kedua kalau tidak salah ya. Kurikulum kita sebagian. Ya. Jadi itu jika sekolahnya mungkin adalah sekolah penggerak ya, harus secara otomatis akan menerapkan itu. Tetapi walaupun itu kita bukan sekolah penggerak, tidak ada masalah yang diterapkan. Tidak usah dulu skala sekolah, skala kelas saja. Makanya saya tekankan kepada Bapak Ibu wali kelas, buat keyakinan kelas paling banyak 3-7 poin saja terkait suatu nilai. Jadi dasar maksudnya nilai aturan ya, kasarnya aturan yang mereka harus taati di dalam kelas, dalam berinteraksi dalam hal apapun ya. Nah, aturan ini mereka yang buat, mereka yang susun, mereka yang rumuskan, kita guru fasilitasi, mereka yang laksanakan, yang menjadi objeknya juga mereka ya. Yang bertanda tangan di situ semua warga kelas, bertanda tangan di situ keyakinan kelas dan wali kelasnya. Sehingga diharapkan dengan keyakinan kelas ini terbentuk suatu semacam keinginan kuat dari murid untuk tetap konsisten dengan keyakinan kelas yang mereka bentuk. Saya kira seperti itu untuk apa yang disampaikan oleh, bukan pertanyaan sebenarnya dari Pak Firman, tapi semacam unek-unek
Tapi itu mungkin sedikit saya berikan penjelasan seperti itu, dan insya Allah kedepannya tahun ajaran baru adalah momen buat kita untuk menerapkan apa yang saya sampaikan ini. Ya, peluang besar ada di tangan wali kelas, ya, karena kita yang paling dekat dengan murid kita. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita aplaus dulu pemateri kita, narasumber kita Pak Ishak SPD calon guru penggerak angkatan 10. Jadi insya Allah kita semua yang ada di ruangan ini ataupun yang belum sempat bergabung di SMP Negeri 3 Burau, seluruh keluarga SMP Negeri 3 Burau, kita saling memotivasi diri, saling mendukung, sama-sama kita berjalan bergerak menuju ke guru penggerak. Jadi kedepannya nanti sekolah kita bisa menjadi sekolah penggerak. Jadi semua gurunya guru penggerak, sekolahnya sekolah penggerak. Dan insya Allah siswanya menjadi siswa yang berkualitas, itu ya, berkarakter. Baik, luar biasa sekali materi kita pada kesempatan ini. Apa yang disampaikan Pak Ishak terkait dengan bagaimana pola pikir kita ke depannya supaya menjadi menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Saya kira nilai-nilai yang dibawa kurikulum Merdeka ini kita paham semua bukan nilai-nilai yang baru. Ini adalah nilai-nilai yang karena saya kira Ki Hajar Dewantara bukan baru lahir kemarin, ya. Nah, sementara nilai yang dibawa kurikulum Merdeka ini adalah nilai yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi saya kira tinggal kita bagaimana memperluas cara belajar kita terkait dengan kurikulum Merdeka, karena siswa kita akan jauh lebih tidak tahu, akan jauh sulit belajar ketika kita guru-guru menutup diri atau tidak mau belajar terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Jadi saya kira kita semua sudah termotivasi dengan apa yang disampaikan Pak Ishak barusan, dan kedepannya Pak Ishak sudah menyampaikan tadi akan terus bersama kita, mendampingi kita. Kalau ada yang kurang dipahami kurikulum Merdeka ini, bisa kita saling bertukar pikiran dengan beliau. Insya Allah juga saya pribadi kedepannya nanti di angkatan 11 mungkin bulan Januari baru di kelasnya. Teman-teman yang lain juga mudah-mudahan bisa kita sama-sama bergerak di situ. Jadi terkait dengan kegiatan kita hari ini, melihat waktu sudah 1 jam 29 menit, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada kita semua, Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah menyiapkan waktunya untuk bergabung bersama kita di sini, memenuhi undangan dari saudara kita Pak Ishak SPD MPD terkait dengan materi, dan tentu saja memenuhi kewajiban beliau untuk program diklat guru penggerak. Kita luar biasa di sini, keluarga besar SMP 3 Burau saling dukung mendukung, ya. Jadi inilah salah satu kebanggaan kita di sini. Jadi itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Ini masih jauh dari kesempurnaan, masih sangat jauh dari kesempurnaan. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki diri, saling mengingatkan. Kalau ada dari saya pribadi ada kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari Pak Ishak juga ketika menyampaikan sesuatu belum cukup, belum bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, ini kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian mungkin. Oh iya, silakan Pak. Terakhir saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan yel-yel kepada saya. Ya. Mari Bapak Ibu guru berdiri. Ya, sebagai penutup pada acara kita pada hari ini, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam guru
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup acara kita ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Untuk kegiatan terakhir istirahat, kita silakan